Dan saya share screen sebentar. Gak banyak juga kok materinya. Oke, sebentar. Oke, kita langsung mulai aja. Sebentar. Ini. Oke, langsung aja kita mulai. Asumsi dasar. Apa sih asumsi dasar itu? Asumsi dasar adalah tingkatan nilai yang paling dalam, yang justru malah sering nggak disadari keberadaannya. Nah, asumsi dasar ini meliputi belief, persepsi, landasan berpikir, dan perasaan. Jadi asumsi dasar itu kayak sebuah nilai yang ada dalam diri masing-masing manusia, yang justru sebenarnya manusia itu nggak sadar bahwa dia itu menyimpan nilai itu atau mengikuti nilai itu di dalam diri dia. Sifat asumsi dasar itu diyakini kebenarannya. Jadi kayak si manusia yang bersangkutan sangat yakin kebenaran asumsi dasar itu. Kayak misal, asumsi dasar yang saya ikuti, yang saya tanpa sadari akan selalu terngiang-ngiang dalam hidup saya adalah kepercayaan saya. Agama saya, Muslim. Saya meyakini kebenaran agama Muslim. Mungkin kalian juga untuk agama kalian masing-masing. Nah, itu contoh dari asumsi dasar. Kita nggak sadar gitu loh. Kalau dalam kehidupan sehari-hari kita menerapkan apa yang menjadi nilai-nilai agama kita masing-masing. Kayak gitu. Dan ini cenderung stabil. Ya kan, benar? Ya, nilai-nilainya cenderung stabil itu aja.
dan akan sulit diubah secara ekstrim. Coba kalau kalian lihat, berapa persen sih manusia yang berpindah keyakinan, berpindah agama gitu. Dan kalaupun berpindah, prosesnya itu nggak dalam 1-2 hari, tapi mungkin berbulan-bulan, bertahun-tahun. Jadi nggak bisa diubah begitu saja secara ekstrim. Itu contoh. Jadi keyakinan, agama itu adalah contoh asumsi dasar. Peran asumsi dasar adalah dalam mempelajari sesuatu yang baru perlu diuji kesesuaiannya dengan asumsi dasar dan tidak bertentangan karena bisa mempengaruhi. Jadi mempengaruhi kognitif. Jadi coba apa yang kalian dapatkan, ilmu yang baru kalian dapatkan dan lain sebagainya, pasti akan kalian benar nggak sih ini dari sisi agama, dari sisi keyakinan kita, benar nggak sih perilaku seperti ini, tindakan seperti ini, kayak gitu. Gitu. Nah, perubahan yang terjadi pada asumsi dasar pasti akan menimbulkan kegelisahan. Dan interpretasi seseorang terhadap sesuatu atau situasi dipengaruhi oleh asumsi dasar yang ia miliki. Kayak gitu. Asumsi dasar, orang sibuk identik dengan kerja. Situasi, ada orang-orang yang duduk dan diam di meja masing-masing. Interpretasinya adalah mereka nggak kerja, mereka malas-malasan. Akan sulit kita untuk mengubah persepsi tersebut. Asumsi dasar, setiap orang memiliki motivasi dan kompetensi yang tinggi. Situasinya ternyata ada seseorang yang bekerja tidak produktif. Interpretasinya, ada ketidaksesuaian antara orang dengan pekerjaannya. Sulit untuk mengubah persepsi tersebut. Misalnya bahwa sebenarnya orang itu malas. Karena apa? Karena kita udah kadung husnuzon dulu. Ya, husnuzon itu baik. Tapi ada baiknya kalau memang sudah terbukti, ya kita di organisasi, di pekerjaan, kita berperilaku profesional aja. Beberapa asumsi dasar berhubungan dengan aspek-aspek penting dan mendasar dari kehidupan, seperti pandangan terhadap waktu, lalu hubungan antar manusia, ada namanya teori X, teori Y, lalu kepentingan relatif dari pekerjaan, keluarga, dan aturan yang pantas bagi laki-laki atau perempuan, contoh dalam persepsi.
Nah, ada teori X dan teori Y, di mana teori X itu adalah outdated assumption about people at work. Jadi ini asumsi-asumsi zaman dulu gitu. Kalau teori Y itu asumsi-asumsi modern pada pekerjaan di zaman sekarang. Kalau asumsi-asumsi dasar pada teori X itu sebagian orang nggak suka pekerjaannya. Sebagian orang concern dan diperlakukan hukuman, punishment sebelum mereka bekerja. Lalu sebagian orang lebih memilih diperintah dan benar-benar close direction gitu. Terus sebagian orang memilih untuk menghindari tanggung jawab dan punya ambisi yang kecil. Ambisinya tuh nggak terlalu besar gitu. Dan sebagian orang sangat memperdulikan kenyamanan atau keamanan. Tapi kalau kita bicara tentang teori Y atau modern assumption, asumsi dasar pada pekerjaan di era modern, bahwa bekerja itu adalah natural activity, aktivitas natural sehari-hari gitu loh. Nggak ada bedanya dengan kita bermain. Tapi harus seimbang ya, bekerja dan bermain. Lalu, pekerja itu capable untuk melakukan self-direction. Mereka tuh udah tahu gitu loh, bagaimana harus mengerjakan pekerjaannya. Dan pimpinan hanya perlu mengontrol, biar mereka nggak keluar jalur, kayak gitu. Lalu, people generally become committed to organizational objective. Jika mereka dikasih reward, jadi semakin besar reward yang didapatkan ketika mereka achieve sesuatu, mereka akan semakin loyal, mereka akan semakin komitmen dengan perusahaannya. Dan ada pegawai-pegawai yang mau belajar untuk bertanggung jawab, menduduki jabatan-jabatan tertentu. Dan pegawai-pegawai itu tuh berani keluar dari zona nyaman, karena kreativitas, imajinasi, dan lain sebagainya. Beda ya, kalau zaman dulu tuh bekerja itu seolah tekanan intinya. Kalau nggak cocok itu langsung dikasih hukuman, sedangkan kalau asumsi dasar zaman now, modern adalah bekerja itu ya natural activity aja, we should work. Kita harus bekerja, seperti kita harus makan, seperti kita harus istirahat, seperti kita harus ngapain-ngapain. Nah, tadi kan ada beberapa hal yang mempengaruhi asumsi dasar ya. Contohnya ada belief dan value. Belief adalah asumsi dasar mengenai keadaan dan bagaimana hal ihwal tentang keadaan tersebut. Value adalah asumsi dasar mengenai cita-cita yang diinginkan atau hal-hal yang berharga untuk diperjuangkan. Belief bisa berasal dari pengalaman sendiri atau sumber-sumber lain yang dipercaya. Contohnya orang tua, saudara, sahabat. Nah, sumber belief itu ada 3, ada sensory belief, belief yang berhubungan dengan penginderaan berdasarkan pengalaman sendiri. Contohnya misal, kalian pernah nyontek, terus habis itu kalian dihukum sama guru atau dosen kalian karena kalian pernah nyontek. Akhirnya kalian terbentuk belief bahwa kalau aku nyontek, aku akan dihukum. Kayak gitu. Kalau authority belief, belief yang berasal dari orang lain yang dipercaya. Contohnya cerita-cerita dari kakak kelas. Kayak misal, dosen X itu, kakak kelas itu cerita ke kalian, dosen X itu kalau ngasih nilai gini-gini loh. Terus dosen X itu ngajarnya gini-gini. Akhirnya terbentuk kan belief atau asumsi dasar di diri kalian yang berasal dari cerita si kakak kelas itu. Terus, derived belief, belief yang diturunkan dari belief
lain. Contohnya, gabungan antara sensory belief dan authority. Contohnya adalah gabungan sensory belief dan authority belief. Jadi misalnya kalian mengalami sendiri dan kalian juga dapat cerita dari kakak kelas tentang dosen X atau tentang mata kuliah X kayak gitu. Belief tidak bisa berdiri sendiri, tapi saling bergantung satu sama lain kayak gitu sehingga membentuk belief system. Jadi sebenarnya justru belief-belief yang terkait derived belief itu yang paling banyak ya, yang dia gabungan dari belief-belief sensory maupun authority. Values adalah seperangkat asumsi dasar yang mengarahkan seseorang tentang apa yang harus menjadi prioritas perhatian, apa arti sesuatu hal, bagaimana reaksi emosional terhadap apa-apa yang terjadi, tindakan apa yang harus diambil dalam berbagai situasi yang dialami. Values mengandung elemen penilaian tentang kebenaran, kebaikan, atau hal-hal yang diinginkan. Values menggambarkan dasar untuk menyatakan hukuman atau pembenaran atas suatu tingkah laku atau terhadap suatu kejadian akibat perbuatan seseorang atau sekelompok orang atau sosial. Values merupakan suatu kepercayaan bahwa suatu perilaku atau suatu keadaan akhir tertentu adalah lebih disukai daripada perilaku atau keadaan akhir lainnya. Ini berdasarkan Rockage. Berdasarkan Klukon, values adalah suatu konsepsi yang jelas, tersurat atau tersirat dari seseorang atau suatu kelompok tertentu mengenai apa yang seharusnya diinginkan, yang mempengaruhi pemilihan sarana dan tujuan tindakan. Nah, sistem nilai pada suatu organisasi adalah satu sistem kepercayaan yang menetap mengenai perilaku atau keadaan akhir yang lebih disukai dalam kepentingan kontinuum kepentingan relatif. Gitu. Values itu asalnya dari mana sih? Values itu bisa dari pengalaman diri sendiri atau dari identifikasi pribadi dari seseorang yang mempunyai pengaruh penting dalam pembentukan kepribadiannya semenjak kecil. Contohnya dari orang tua, dari keluarga, dari lingkungan sekitar. Pentingnya values melandasi pembentukan sikap dan motivasi. Values juga mempengaruhi pembentukan persepsi. Values mempengaruhi objektivitas dan rasionalitas. Contohnya, lingkungan mempengaruhi pembentukan persepsi. Misal kita berada di lingkungan yang patriarki, kita mungkin akan terbentuk persepsi yang patriarki. Tapi ketika kita berada di lingkungan yang liberal, mungkin kita akan terbentuk persepsi yang liberal. Dan pembentukan persepsi ini juga pasti akan mempengaruhi sikap dan motivasi kita. Dan juga pasti akan mempengaruhi dasar pandangan kita, dasar rasionalitas, objektivitas, dan lain sebagainya. Fungsi dari values sebagai ukuran baku yang mengarahkan kegiatan seseorang. Misal, memberikan kecenderungan untuk lebih mementingkan masalah-masalah sosial. Kan yang selalu diajarkan ke kita dari kecil adalah mendahulukan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi. Nah, itu contoh values yang ditanamkan ke kita.
lalu tentang agama, ideologi politik. Terus values juga sebagai general plan untuk menyelesaikan konflik dan membantu pengambilan keputusan. Memberikan pedoman untuk memilih nilai yang digunakan pada saat dan situasi tertentu. Lalu values sebagai fungsi motivasi yang berjangka panjang. Nilai merupakan sesuatu yang didambakan baik cara, instrumental values maupun tujuan akhir terminal values-nya. Menurut Rockets di 1972, pada 1972, tipe-tipe nilai itu ada yang bersifat deskriptif, yaitu keyakinan mengenai apa yang benar dan tidak benar. Lalu ada yang bersifat evaluatif, keyakinan yang menilai objeknya sebagai baik atau buruk. Dan juga bisa bersifat preskriptif, keyakinan yang menganggap suatu cara atau tujuan diinginkan atau tidak diinginkan. Nah, menurut Alport, tipe nilai itu ada theoretical, economical, estetik, sosial, politikal, dan religius. Tipe nilai theoretical mengutamakan untuk mencari pembenaran melalui pendekatan kritis dan rasional. Kalau ekonomikal mengutamakan pada kegunaan dan praktikal. Estetik mengutamakan nilai tertinggi pada bentuk dan harmoni. Kalau sosial itu lebih ke hubungan kemanusiaan. Politikal itu untuk mencapai kekuasaan dan pengaruh. Dan religius melalui pengalaman dan pemahaman tentang konsep ketuhanan, kosmos secara keseluruhan, dan lain sebagainya. Nah, ini contoh tingkat kepentingan nilai ya. Misal seorang menteri, minister, maka tingkat kepentingan nilai yang paling tinggi adalah religius. Lalu kedua sosial, estetik. Ini menurut Tagyuri ya. Tapi di Indonesia bisa jadi kenyataannya berbeda. Dan seterusnya. Lalu ada petinggi direksi, maksudnya direktur purchasing, direktur keuangan. Maka nilai tertinggi buat dia adalah ekonomi. Nilai terendahnya sosial. Tapi seorang ilmuwan, tingkat kepentingan nilai tertinggi itu adalah teoretikal. Nah, adanya nilai-nilai yang saling berkaitan itu bisa menyebabkan suatu konflik nilai. Ada konflik nilai dalam diri individu. Ini sudah dijelaskan di minggu lalu ya, di bagian stres. Bahwa konflik nilai ini bisa menimbulkan stres. Kenapa kok bisa menimbulkan stres? Karena ada tabrakan antar konflik, tabrakan antar nilai. Kita udah punya values yang tertanam dalam diri kita, lalu kita dimasukin values-values organisasi. Sehingga akan menjadi apa ya? Akan menjadi konflik dalam diri gitu. Lalu ada konflik nilai antar individu. Jadi misal antara atasan dan bawahan atau peers. Jadi si A punya persepsi atau punya nilai yang tertanam dalam dirinya, asumsi dasar A, B, C, D. Tapi si Budi, si B itu punya X, Y, Z. Nah ini kan ada ketidaksesuaian ya. Yang sesuatu yang dibawa akhirnya terjadi konflik nilai antar individu. Ada juga konflik antara individu dan organisasi, karena adanya perbedaan budaya organisasi dengan nilai individu. Sampai sini ada pertanyaan dulu?
Kalau ada kita lanjut. Nah, Johari Windows mengeluarkan teori hubungan antar individu. Ada ini adalah sumber isinya adalah area-area yang diketahui atau tidak diketahui oleh diri sendiri. Lalu ada sumbernya adalah area-area yang tidak area-area yang diketahui atau tidak diketahui oleh orang lain. Area yang diketahui di sini di kuadran open self adalah area yang diketahui baik diri sendiri maupun orang lain. Itu adalah area terbuka di mana seseorang pada area ini bisa terbuka baik dengan dirinya sendiri maupun dengan orang lain. Orang yang berada pada wilayah terbuka lebih mudah menjalin komunikasi dengan siapapun. Karena dia mau terbuka dengan orang lain dan juga open mind dengan dirinya sendiri. Lalu ada area-area blind self. Itu orang lain tahu, orang lain bisa melihat, tapi diri kita sendiri itu tidak bisa melihat. Contohnya, seseorang yang berada dalam blind self cenderung tidak dapat menciptakan komunikasi efektif. Contohnya, orang yang bersikap so asik ketika bertemu dengan orang baru, padahal dirinya sendiri merupakan seorang yang pendiam. Ia tidak bisa menempatkan diri gitu. Jadi orang lain ngelihat cringe banget sih nih orang kayak gitu. Lalu ada area-area hidden self, yaitu area yang diri sendiri tahu, tapi orang lain nggak tahu, atau wilayah tersembunyi. Contohnya, seseorang yang sudah berteman lama belum tentu dapat terbuka menceritakan seluruh kisah hidupnya ke temannya. Walaupun udah sahabatan puluhan tahun, mungkin ada hal yang masih disembunyikan, yang tidak diceritakan sepenuhnya. Atau anak dengan orang tua, itu juga bisa kayak gitu ya. Lalu ada unknown self, wilayah yang baik yang tidak dikenal baik diri sendiri maupun orang lain. Wilayah yang susah untuk dikomunikasikan. Justru nggak disadari oleh siapapun, tapi dia ada. Gitu. Nah, kita beranjak ke sikap. Tadi kan kita sudah membahas tentang nilai, kita beranjak ke sikap. Karena nilai ini sangat mempengaruhi sikap. Sikap adalah pernyataan atau penilaian evaluatif berhubungan dengan objek, manusia, atau kejadian. Sikap menggambarkan perasaan seseorang tentang sesuatu. Susunan mental yang mempengaruhi sikap adalah susunan mental yang mempengaruhi bagaimana seseorang memandang sesuatu. Sikap merefleksikan dan menggambarkan perasaan seseorang terhadap sesuatu, dan sikap kecenderungan adalah kecenderungan respon seseorang dengan cara tertentu. Hubungan antara nilai dan sikap, ya seperti yang saya bilang, nilai mempengaruhi pada sikap terhadap bentuk perilaku yang terjadi. Jadi apa yang kita tunjukkan dalam perilaku itu adalah sebenarnya cerminan dari nilai yang ada dalam diri kita. Jadi salah satu fungsi sikap adalah value expression function. Jadi sikap itu bentuk ekspresi dari nilai-nilai seseorang. Sikap individu dapat mengalami perubahan, baik karena interaksi dengan lingkungan maupun melalui proses pembelajaran. Perubahan sikap dapat terjadi secara sebangun atau secara tidak sebangun. Dan pemahaman atau perubahan sikap penting untuk meningkatkan prestasi perorangan. Nah, komponen dari sikap itu ada aspek kognitif, afektif, dan perilaku. Aspek kognitif adalah segmen opini atau belief, proses pengamatan terhadap sesuatu. Aspek afektif adalah segmen emosional dan perasaan dari sikap. Pencarian alasan mengapa seseorang menganggap sesuatu itu baik, buruk, senang, atau tidak senang. Kalau aspek perilaku menggambarkan niat untuk berperilaku atau bertindak melalui cara tertentu pada seseorang atau sesuatu, berkaitan dengan interaksi seseorang dengan orang lain. Knowledge. Sikap seseorang menjadi dasar dalam interpretasi dan klasifikasi informasi baru yang diterimanya. Lalu
Ini fungsi sikap ya, sebagai knowledge, sebagai ekspresif. Sikap menunjukkan ekspresi, nilai yang dianut. Sikap juga sebagai ego defensif. Sikap seseorang mungkin ditunjukkan untuk melindungi egonya dari kenyataan yang tidak sesuai dengan keinginannya. Ini sering terjadi ya. Kalian pasti menyadari sendiri. Lalu, fungsi sikap sebagai instrumental. Sikap seseorang kepada orang lain mungkin dipengaruhi oleh pengalamannya, baik positif maupun negatif di masa lalu. Sikap merupakan isu penting karena sikap akan mempengaruhi perilaku kerja. Isu utamanya, organisasi harus bisa mengenali sikap seluruh karyawan di dalamnya. Nah, teknik-tekniknya bisa dengan observasi langsung atau melalui kuesioner. Ada kuesioner-kuesioner yang digunakan untuk menilai sikap seseorang dalam pekerjaannya. Sikap karyawan tertanam dalam budaya interaksi kehidupan kerja dengan individu. Nah, sikap ini akan mempengaruhi kepuasan kerja, akan mempengaruhi keterlibatan kerja, dan akan mempengaruhi komitmen terhadap organisasi. Kepuasan kerja itu terkait sikap positif atau negatif karyawan tentang pekerjaannya. Jadi ketika dia mendapatkan reward, maka otomatis sikap positif yang akan muncul. Ketika dia mendapatkan punishment, maka otomatis ada sifat negatif yang muncul. Lalu keterlibatan kerja. Bagaimana seseorang bersikap itu akan mempengaruhi tingkat keterlibatan orang tersebut dalam pekerjaannya, komitmen dia terhadap pekerjaannya, mau menyelesaikan atau enggak, kayak gitu. Dan juga komitmen pada organisasi. Nah, tapi sikap itu dapat mengalami perubahan karena interaksi dengan lingkungan atau dan pembelajaran. Jadi mungkin orang yang awalnya punya sikap positif bisa jadi negatif karena adanya trigger-trigger tertentu. Atau seseorang yang awalnya mungkin punya sikap yang negatif, bisa jadi setelah di treatment tertentu dia akan berubah sikap menjadi positif. Perubahan sikap bisa terjadi secara sebangun maupun tidak sebangun. Nah, ini faktor-faktor yang mempengaruhi sikap. Adanya karakteristik pribadi, lalu faktor lingkungan atau situasional, dan adanya sikap dari manajer atau asumsi McGregor. Tentang ada namanya teori X dan Y yang dikemukakan oleh McGregor. Teori X adalah sentralisasi atau kontrol manajemen yang ketat di semua bagian. Kalau teori Y, sukses organisasi tercapai dengan melakukan integrasi tujuan individu dan organisasi. Jadi kenapa seseorang bekerja di situ, itu disesuaikan dengan tujuan organisasi itu berjalan. Jadi apa ya? Akhirnya itu bisa match. Akhirnya terbentuk sikap-sikap positif dari pegawai tersebut. Menciptakan kondisi organisasi di mana setiap individu dapat memuaskan kebutuhannya dan meyakinkan karyawan bahwa tujuan pribadinya akan tercapai dengan kerja kerasnya untuk mencapai tujuan organisasi. Jadi sejalan antara tujuan pribadi si pegawai bersangkutan dengan tujuan organisasi. Ini tadi sudah dijelaskan di awal ya tentang teori X yang outdated, udah zaman dahulu. Intinya adalah pemikiran bahwa setiap orang itu pada dasarnya malas, nggak mau kerja. Kerja itu cuma demi uang dan status. Terus
Orang itu mau produktif karena ketakutan-ketakutan akan pangkat, dipecat, dan lain sebagainya. Mencari zona nyaman. Orang itu bergantung, harus diarahkan, dan lain sebagainya. Tapi, jadi harus punya instruksi yang jelas, tidak suka perubahan, harus dikendalikan, dan lain sebagainya. Tapi kalau teori Y, setiap orang itu adalah aktif. Orang itu bekerja bukan hanya cari uang, tapi mencari kepuasan, kebanggaan atas prestasi, achievement, kontribusi, kenikmatan, tantangan, dan lain sebagainya. Dan setiap orang itu punya tujuan pribadi dan tujuan sosial yang gimana caranya harus bisa sejalan dengan tujuan perusahaan, sehingga orang itu akan menjadi orang yang produktif. Setiap orang bisa memahami dan menyadari apa yang sedang mereka kerjakan, jadi nggak perlu dikontrol. Bukan nggak perlu dikontrol, perlu, tapi tidak perlu diarahkan sampai in detail gitu loh. Nggak perlu diperintah, mereka sudah tahu apa yang harus mereka lakukan. Orang itu akan berpikir kreatif, imajinatif, keluar dari zona nyamannya, berpikir out of the box, dan mereka mau memikul tanggung jawab. Dan setiap orang pada dasarnya bosan dengan pekerjaan rutin. Orang akan cenderung mencari tantangan. Dan setiap orang itu butuh untuk selalu berkembang. Itu kalau menurut teori. Kalau teori X kan setiap orang males ya. Ya pokoknya kerja dapat duit, nggak dipecat. Kalau teori Y, orang bekerja untuk mendapat achievement, untuk ya bisa berkembang, jalan dengan perkembangan perusahaannya, dan lain sebagainya. Nah, sikap itu bisa destruktif, bisa konstruktif. Sikap juga bisa aktif, bisa pasif. Jika sikap itu aktif tapi destruktif, maka yang dipilih orang itu akan exit, meninggalkan pekerjaan. Kalau orang itu aktif dan dia adalah orang yang konstruktif, maka dia akan menyuarakan. Dia akan voice, menyuarakan, kritik. Tapi ketika orang itu pasif dan konstruktif, mereka akan loyalty, akan ya udahlah, loyal aja yang penting gitu. Kalau pasif dan destruktif, maka orang itu akan neglect. Neglect itu kayak ya udahlah nggak peduli, nggak peduli lah, udah sok weh kayak gitu. Tidak mau memperdulikan. Nah, pengukuran sistem nilai ini banyak ya. Bisa lewat kuesioner, ada kuesionernya Rocketch, bisa lewat wawancara, bisa metode proyektif. Terus kalau kalian pernah tes-tes gitu, ada tes gambar orang atau gambar pohon. Lalu ada role play, tes situasional, studi kasus, kayak gitu. Oke, ada pertanyaan? Udah habis sih materinya. Ini tugasnya aja sih, kalian baca sendiri aja. Tugasnya dikumpulkan minggu depan seperti biasa ya, di e-learning. Oke, ada pertanyaan? Ada pertanyaan?
Serius, nggak ada pertanyaan nih. Oke, ini tugasnya. Ceritakan pengalaman yang pernah kalian alami selama berorganisasi berdasarkan teori hubungan antar individu. Teori hubungan antar individu itu yang tadi loh. Area-area yang diketahui diri sendiri dengan orang lain. Kalau bisa digambarkan matriksnya. Dikerjakan dalam PDF aja. Maksudnya dikumpulkan dalam bentuk PDF aja di e-learning seperti biasa. Beneran nggak ada pertanyaan ini? Izin bertanya. Boleh, silakan. Gambar matriksnya itu yang kayak kotak-kotak itu ya? Yang ini. Oke. Terima kasih, Bu. Ya. Ada pertanyaan lagi? Bu, bagaimana pernyataan sikap dapat mempengaruhi kepuasan dalam bekerja? Bukan mempengaruhi kepuasan dalam bekerja ya, tapi sikap itu bisa menggambarkan kepuasan dalam bekerja. Jadi kalau kita puas dengan pekerjaan kita, maka kita menunjukkan sikap positif. Tapi kalau kita nggak puas dengan pekerjaan kita, kita akan menunjukkan sikap negatif. Contohnya, ketika kita diapresiasi oleh atasan kita, atau diapresiasi oleh rekan kerja kita, atau diapresiasi oleh bawahan kita, kita akan cenderung untuk lebih semangat lagi dalam bekerja. Nah, lebih semangat dalam bekerja ini adalah bentuk dari sikap positif. Dan lebih semangat bekerja ini menggambarkan kepuasan kita dalam pekerjaan kita, karena kita diapresiasi, kayak gitu, Ndra. Tapi ketika kita merasa sudah melakukan pekerjaan dengan baik, sudah melakukan tugas kita dengan baik, tapi ternyata kita masih disalah-salahin, kayak ada aja kurangnya. Dan mungkin penyampaian kekurangan itu dilakukan dengan cara yang kurang baik, akhirnya terbentuk sikap negatif. Contohnya adalah jadi kayak mager, aduh, nggak mood nih kerja. Itu kan bentuk dari sikap negatif ya. Sehingga menggambarkan bahwa adanya ketidakpuasan kita dalam pekerjaan kita. Apakah menjawab, Ndra? Gambar matriksnya buatnya di mana? Bukan terserah. Kan kalau misalnya kalian ngetik di Word, ya buatnya di Word. Oh, kalau mau bikin di Visio, mau bikin di software lain, ya terserah. Gitu. Ya, semoga menjawab ya, Hendra. Ada pertanyaan lagi? Ya, sama-sama. Ada pertanyaan lagi? Jadi sikap bukan mempengaruhi kepuasan bekerja, tapi sikap itu menggambarkan. Karena balik lagi, sikap salah satu fungsi sikap adalah bentuk ekspresi ya, penggambaran akan sesuatu. Bisa akan nilai-nilai, salah satu nilainya adalah kepuasan bekerja. Tuh. Ada pertanyaan? Oke. 1, 2, 3, close the door. Kalau nggak ada pertanyaan, mungkin ini pertemuan terakhir kita yang live ya, by Zoom. Week 6 dan week 7 saya sudah menyiapkan materinya di YouTube dan di e-learning. Kalian wajib menonton video di YouTube karena tugasnya tidak saya tulis di e-learning, tapi tugasnya saya tulis di YouTube, di mana tetap ngumpulinnya by e-learning. Soal UTS-nya ada 5 soal, sudah saya upload di e-learning.
Kalau nggak salah UTS-nya Sikin itu tanggal 25 November, hari Kamis, jam 1 siang. Ada 5 soal isai, waktunya 120 menit, open book. Open anything, kecuali jawaban teman. Gitu. Kalau nggak ada pertanyaan, mungkin sekian dulu dari saya. Kita ketemu lagi mungkin semester depan di mata kuliah lain. Karena setelah UTS kan dilanjut oleh Bu Ayu ya, sampai nanti UAS. Jadi kita sampai ketemu lagi di semester depan. Semoga kalian sukses menjalani semester ini. Kalian dijaga kesehatannya, dijaga semangatnya, dilancarkan segala urusan, termasuk perkuliahan maupun non-perkuliahan. Itu aja sih dari saya. Semoga bermanfaat apa yang selama ini saya sampaikan. Diambil sisi positifnya, kalau ada negatifnya dijadikan pembelajaran. Gitu. Sekian dari saya. Mohon maaf untuk kekurangan, keterlambatan, kesalahan, dan lain sebagainya. Terima kasih atas partisipasinya. Sampai ketemu semester depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Rizka. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Ibu.